Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya membacakan CV daripada Kakanda kita, Kakanda Rijal Jamal. Nama lengkap Muhammad Rijal Jamal, lahir di Kolaka 17 Agustus. Alamat Jalan Pandan 2 nomor 10 Panakukang Makassar. Adapun prinsip hidup beliau yakni bergerak dan berdampak. Jadi dari prinsipnya saja kawan-kawan bisa kita nilai bahwasanya Kakanda Rijal Jamal ini bagaimana orangnya. Ya, bergerak dan berdampak artinya bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Tepuk tangan kepada beliau. Adapun profesi daripada Kakanda Rijal Jamal yaitu content creator, public speaking dan creative preneur. Creative preneur ini merupakan sebuah lembaga di mana di sana kita dilatih untuk bagaimana bisa public speaking kawan-kawan. Jadi itu tadi profesi beliau. Selanjutnya adapun sosmed daripada beliau memiliki Instagram yakni Rijal Jamal System. Jadi silakan teman-teman follow dan lihat video-video kreatif daripada rekan-rekan kita. Nah baik, mungkin itu saja untuk waktu dan tempat. Saya persilakan kepada beliau untuk memotivasi teman-teman, adik-adik dan sebagainya. Ya mungkin itu saja untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jangan lupa subscribe. Kalau dengar salamnya sepertinya saya sedang tidak berada di UIN. Sedangkan yang saya tahu UIN adalah kampus yang keren, kampus yang luar biasa. Oleh karena itu mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi karena salamnya belum semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jangan lupa subscribe. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang mewakili rektor, teman-teman dari Dewan Mahasiswa UIN Alauddin, tadi saya bikin story di Instagram. Lalu kemudian ada orang bertanya, "Kamu ke mana itu?" Saya bilang, "Saya mau ke UIN Alauddin Samata." Bilang, "Kak, kita tahu di kampus apa itu, Kak?" Saya bilang, saya jawab dengan satu pantun. Kalau yang banyak orang belum tahu seperti apa UIN Alauddin Samata, maka izinkan saya jawab di tempat ini, yaitu anak kecil nonton Upin Ipin, kakaknya nonton video mantan. Inilah dia kampus UIN Alauddin, kampus andalan di Sulawesi Selatan. Keren, luar biasa. Terima kasih banyak. Kakak-kakak juga yang di atas, terima kasih banyak, luar biasa keren. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Begitu khusus saya persiapkan untuk acara di sini Indonesia Recovery terkait bicara tentang leadership dan juga entrepreneur. Sengaja tadi pagi saya datang, saya ditelepon oleh Pak Amir Usdara untuk bisa menemani beliau karena memang beliau tadi berdua adalah guru saya. Pak Amran Sulaiman adalah dosen kewirausahaan saya waktu saya kuliah di Unhas, dan Pak Amir Usdara adalah guru inspirasi saya dalam bidang pemerintahan dan politik. Dan saya kira dua-duanya tadi luar biasa menginspirasi, banyak vitamin, banyak nutrisi yang kita dapatkan. Oleh sebelum saya lanjut, ada pepatah Melayu mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kancing," ya. Oke, sembari menunggu slide-nya, ya. Oke, supaya saya lebih terarah dan betul-betul fokus, supaya tidak kepau-pau, ya, tidak bertekanan-kanai. Saya akan sedikit dibantu dengan visual karena saya content creator, jadi nanti akan ada video, akan ada foto, ada grafis, ada data-data dan macam-macam. Kenapa? Karena saya anak muda. Anak muda itu bicara data. Good data, good decision. Bad data, bad decision. Data yang bagus menghasilkan keputusan yang bagus. Data yang jelek menghasilkan keputusan yang jelek. Kenapa begitu banyak kadang-kadang pemimpin kita kecewa sama pemimpin kita kalau mengambil keputusan karena dia tidak bergerak berdasarkan data. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan sampel, memberikan contoh. Dadah? Oke. Judulnya saya dikasih oleh panitia teman-teman dari Dema UIN Alauddin Makassar ini tentang strategi pemberdayaan pemuda. Berbicara tentang strategi, satu intinya strategi. Inti dari strategi adalah bertahan hidup. Artinya apa? Kalau anak muda itu persisten, punya
Tetapi yang paling penting bagi anak muda juga adalah endurance-nya, daya tahan. Makanya judul yang tepat memang adalah strategi bagaimana kita pemberdayaan pemuda. Bicara pemberdayaan, bicara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang anak muda. Di sana pertama ada penyadaran, di sana setelah penyadaran ada yang namanya pengembangan, setelah pengembangan baru pemberdayaan. Dan ini kita akan bicara soal itu. Lanjut. Tadi saya sampaikan, oke, kita nonton video dulu. Bosku, saya pemuda, bukan karena usiaku, tapi karena semangat dan ide-ideku. Saya milenial. Saya mahasiswa. Saya pelajar. Saya baru lulus. Saya baru diterima kerja. Saya punya kemauan. Saya tidak diberi peran, tapi pencipta peran. Coba bayangkan, apa jadinya bangsa ini tanpa peran kami pemuda? Pemuda yang sadar, bangga, dan terpanggil berkarya untuk negara. Era begitu cepat berubah, membuat kami bisa tertindas jika tidak berbenah. Milenial dikaitkan dengan bonus demografi, tapi tanpa skill, kami cuma angka yang diratapi. Jika lulusan sekolah dan kampus telah diproduksi, Apakah kemudian pengangguran bisa teratasi? Beragam cara telah ditempuh, namun rasanya pendidikan belum terlalu ampuh. Jangan berani pada zona nyaman. Sibuk scrolling mantan, siang malam hanya chattingan. Adu keren tempat tongkrongan. Udah sering dalam, tapi hanya dianggap teman. Menunggu jumlah like dalam setiap postingan. Bahkan komen bullying sudah jadi kebiasaan. Jangan berjuang, jangan berperang. Ini era kita. ini momentum kita, ini panggung kita, bosku. Bukan lagi soal jasamu, Bukan lagi soal napas sekolah dan kampusmu, bukan lagi soal asal daerahmu, juga bukan lagi soal uangmu. tapi ini soal tekad yang membara, Tentang sejauh mana dirimu kau percaya. soal mental berlapis baja. Soal potensimu yang luar biasa. Buang terbuang sekarang juga. Kita itu anak muda. Lakukan yang istimewa. Asah skillmu. Temukan bakatmu segera. Kita tidak identik dengan yang biasa-biasa saja. Kita identik dan suka berbeda. Karena beda itu, Karena beda itu. karena beda itu. Baik. 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 Itu yang menjadi catatan penting kita, apalagi menjelang Sumpah Pemuda 28 Oktober ini. Insya Allah besok saya sudah turun ke masyarakat, ke anak-anak muda untuk bikin proyek video, konten, kolaborasi untuk memperingati 94 tahun anak muda bersumpah di Republik ini. Baik, saya lanjut, next. Oke. Tadi saya sudah sampaikan, maka kita kenalan sedikit dulu kakak. Ya lanjut aja kakak. Ya. Oke, ini nama lengkap saya Muhammad Rizal Jamal, SS, MSc CPT, SS itu sarjana sastra. Walaupun kadang-kadang saya ini masih banyak yang melakukan bahwa saya sebenarnya adalah sastra Inggris. Jadi saya mau sampaikan sama kita semua, I was English department from Hasanuddin University. Alright. Itu saya tahu tapi MSc itu pemberian beasiswa dari negara. Saya dapat beasiswa dari 2 kementerian, satu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui beasiswa unggulan. Untuk kemudian UNAS melarang saya keluar dari kampus, diminta jadi dosen. Dalam perjalanannya, alhamdulillah saya tidak selesaikan. Saya harus mengundurkan diri karena ternyata di pertengahan jalan passion saya berubah. Karena ada beberapa hal yang saya menjadikan pertimbangan. Kemudian saya harus mengundurkan diri waktu itu dan saya merasa tidak layak dapat uang negara, beasiswa itu. Ada yang lebih layak. Saya mundur 3 bulan menganggur, ternyata ditawari dari Kementerian Pemuda dan Olahraga karena dianggap bagian daripada anak muda yang selalu mewakili Sulsel di berbagai macam ajang kreativitas tingkat nasional. Makanya disuruh sekolah, dapatlah gelar MSI. Walaupun kadang-kadang disalahartikan MSI itu artinya masih seperti itu. Ya. Ada yang bilang juga master segala ilmu, macam-macam. Tapi benar Magister of Science. CPT 2016 saya selalu diajak sama sekolah guru-guru untuk pergi mengajar. Ajari guru-guru bagaimana mentransformasikan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik. Tapi saya orang Bugis, masih rasa leku, malu kak, takut dada.
yang kuajarkan itu tidak ada yang ku tahu sekali, artinya masih sedikit. Karena paling penting adalah kita mengetahui satu hal tapi betul-betul dalam daripada mengetahui segala hal tapi setengah-setengah. Nah itu karakternya anak-anak muda. Makanya selalu kita dengarkan, apalagi juga saya supporter PSM Makassar, Unas Kanastanga ko asul, Unna tojen-tojen ko rewa. Pekerjaan saya cuma 3, Bapak Ibu adik sekalian, konten creator mungkin sudah tahu, kalau yang belum tahu perkenalan. Yang kedua adalah public speaker, bukan hanya menjadi seorang pembicara seperti ini, tapi tugasnya saya adalah bagaimana terus berpihak pada suara-suara dan isu-isu publik. Karena dengan itulah kemudian kita akan selalu terkontrol, kita akan selalu seimbang untuk kemudian melihat bangsa dan negara ini makin baik ke depan. Terakhir, creative planner adalah sebuah proses wirausaha yang hanya bermodalkan gagasan dan informasi. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno demikian, bahwa kalau kita berwirausaha tidak perlu lagi ada ruko, tidak perlu lagi ada tanah. Dulu itu Pak Yusuf Kalla pernah bilang dalam satu seminarnya, dia bilang dulu pengusaha itu diukur dari berapa ruko yang dia punya, berapa luas bangunan yang dia punya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kalau saya ditanya, Rizal, apakah kamu seorang pengusaha? Sebenarnya saya pengusaha tapi di bidang industri kreatif. Di mana kantormu? Kantorku di Instagram, kantorku di TikTok, dan kantorku di YouTube. Itu sekarang eranya sudah berubah. Makanya itu pula juga yang kita lakukan. Lanjut. Saya senang sekali berinteraksi di media sosial. Ini Instagram. Oke, ini Instagram saya. Lanjut aja kakak. Oke. Oke. Biasa terjadi, biasa. Oke, ini Instagram saya Intelligent System. Saya senang sekali berinteraksi dan saya kira ada beberapa ribu pasang mata di sini. Dan ini kalau setelah keluar dari ruangan ini dan bergerak dan berdampak, saya kira akan terbalik-balik Makassar dan juga Sulawesi Selatan. Oke, ini Instagram saya. Oke, lanjut. Saya pernah kerja sambil kuliah karena waktu itu orang tua saya tidak membiayai lagi kuliah dari semester 3. Karena bapak saya bilang, Rizal, iya pak, masuk alemu urane. Kau kira dirimu laki-laki, urus alemu, urus dirimu sendiri karena kau laki-laki. Saya dari Bone, jadi mau tidak mau memang didikannya agak keras sedikit. Saya anak satu-satunya, anak tunggal. Jadi mau tidak mau besar sekali di pundak walaupun saya kurus, tapi besar sekali di pundak untuk menahan beban. Harapan orang tua begitu besar kepada kita, maka mau tidak mau harus kita selesaikan. Karena prinsip saya ketika kemudian merantau ke Makassar sederhana. God is number 1, family is a priority, success is a must. Tuhan nomor 1, keluarga prioritas, dan sukses ada kewajiban. Dan alhamdulillah hari ini itulah yang mengantarkan saya berdiri di hadapan adik-adik sini. Luar biasa. Saya pernah kerja di TV di Menara Bosowa lantai 15. Kerjaannya broadcasting karena memang suka memang dari dulu dunia kreatif, dunia-dunia yang mengandalkan imajinasi dan kreativitas. Saya kerja di TV Menara Bosowa lantai 15, namanya Celebes TV. Saya kerja di sana untuk sekedar menyambung hidup dan untuk dia bisa mengembangkan kreativitas dan cari pengalaman. Tidak lama saya di situ karena adik-adik saya di komunitas terbengkalai, karena saya adalah pekerja komunitas waktu di kampus, mendirikan komunitas dan sekarang jadi UKM. Setelah itu saya keluar, alhamdulillah saya bikin YouTube karena tidak semua di TV saya bisa sampaikan unek-unekku. Ada batasan-batasan tertentu. Ini sekarang channel YouTube saya kurang lebih ya 246 ribu subscriber, dan itu saya kira banyak subscriber yang cantik-cantik dan gagah-gagah di sini. Lanjut, saya anak baru di TikTok, tapi saya bukan tipe yang slemeu, overdosis, bukan ya. Yeah. Saya download TikTok 1 Januari 2021, di mana waktu itu saya ditegur oleh salah satu anak SMA di Baru. Ada orang Baru di sini? Weh, Baru. Saya ditegur oleh salah satu anak SMA di Baru, jangan sampai kita ditegur saya. Kak Rizal, mana konten banyak sekali, saya konten di TikTok, tapi bukan kita yang upload nih. Saya bilang, enggak apa-apa, kan baik yang diupload, bukan jadi jelek. Masalahnya kali ini konten kakak sudah dikapitalisasi, sudah dimonetisasi, dia mendapatkan penghasilan padahal bukan Kak Rizal. Akhirnya setelah lama perenungan, saya tidak bisa saya download TikTok karena baru kau buka TikTok itu di berangka ada. Ya namanya laki-laki normal kasih dia, namanya kalau dia berada di awal-awal itu ya adrenalin laki-laki langsung berguncang. Banyak tuh yang sama. Ternyata setelah saya download 1 Januari 2021, 7 konten terbaik di Instagram saya upload ulang di TikTok yang viralnya se-Indonesia. Ternyata dari Januari, Februari, Maret, konten 7 terbaik ini yang viral di Instagram ternyata tidak viral di TikTok. Penontonnya hanya sekitar 50 views,
Followers saya cuma bertahan 3 bulan 29 followers. Di Instagram itu 71.000 di YouTube itu 121.000, di TikTok 29 ekor. Itu pun 10 orang anggota aku lengkap dengan teman-temannya itu lagi diacak lagi. Follow aja, follow. Ternyata Rizal Jamal bodoh, dongo, baga-baga, buntu, beleng-beleng. Tidak riset dulu, tidak riset tentang ini maunya media sosial kayak gimana. Saya samakan TikTok itu dengan Facebook, Instagram, dan seterusnya. Setelah kurang lebih 5 hari saya riset, saya ketemu 21 April hari Kartini. Begitu banyak keresahanku sama perempuan-perempuan yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Saya bikin kontennya 1 menit, alhamdulillah. Saya upload sudah duhur jam 1 siang. Saya lihat kembali jam 10 pagi besoknya, dari 29 followers naik menjadi 101.000 followers. Penontonnya dari 50 menjadi 1.500.000. Wih, anjing ikan FYP. Bahkan alhamdulillah sekarang sudah 1 juta followers, dan alhamdulillah yang sudah menghasilkan dari sana, dan alhamdulillah konten-konten pun ada yang selama, ada alhamdulillah. Lanjut, oke. Saya lanjut saja karena kayaknya saya tidak perlu bikin aturan main. Ini lanjut aja. Oke, perjalanan saya berawal dari sini ada sekalian, dari komunitas pantun. Saya pekerja komunitas. Dulu dikatakan apa itu pekerja komunitas, tidak jelas apa yang dia makan dan seterusnya. Tapi belajarlah dari situ, saya mendapatkan semua di sini. Karena saya tidak ada temanku, kurang keluargaku di Makassar, maka mau tidak mau saya harus berkomunitas. Dan saya awali dari komunitas pantun karena saya rasa kecerdasanku di bidang linguistik, makanya saya masuk sastra. Alhamdulillah. Lalu kemudian jalan sebagai pekerja komunitas, saya bikin teater namanya Mo Indo, dan yang paling penting gara-gara pantun lah saya bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu. Alhamdulillah. Dimuat di berita. Nah, ini judulnya Kerap Didaulat Mewakili Indonesia di Event Kebudayaan. Saya 2015 ke 2016 saya mewakili Indonesia dalam ajang International Pantun Festival di Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah waktu itu satu-satunya dari anak Makassar. Yang saya mau sampaikan kepada kita bersama disampaikan tadi Pak Amran. Dulu kita bukan siapa-siapa. Seandainya namaku Rizal Jamal Kalla atau namaku Rizal Jamal Yasin Limpo, mungkin tidak perlu mungkin saya bekerja keras seperti kemarin. Tapi karena aku tahu bukan kak siapa-siapa, tidak ada kenal bapakku tidak tamat SMP, mamaku tidak tamat SD. Tiba-tiba anaknya mau dikasih sekolah. Saatnya untuk membuktikan bahwa kita juga yang dari kampung besar. Kira-kira gitu. Kuliahnya Dinas 2008. Oke, lanjut saja kakak. Berbagai macam kegiatan yang kita bikin. Saya juga sangat concern pada yang namanya anti korupsi, komunitas kreatif, pemberdayaan anak muda, bikin film, dan fokus kita bikin Pekan Raya Pemuda selama kurang lebih 4 tahun. Sayangnya tahun ini tidak kita adakan karena pemerintah provinsi tidak mengizinkan. Dia fokus ke Porprov yang sekarang dilaksanakan di Bulukumba dan Sinjai. Jadi mau tidak dilakukan. Tetapi kami tidak government oriented. Bukan berarti ada pemerintah bantuannya, sumbangannya baru kita bergerak. Enggak. Anak muda justru sekarang jauh lebih bisa, bahkan kemudian jauh lebih kencang dibanding 10 dan 15 tahun yang lalu. Lanjut saja, oke. 2019 baru saya beranikan jadi content creator, itu pun coba-coba saja. 3 bulan di awal saya babak belur. Kenapa? Karena niatku yang bermasalah kayaknya. Dulu saya bikin konten, niat yang pertama adalah ingin cari uang. Alhamdulillah saya bikin konten bagaimana caranya supaya dapat uangnya. Ternyata tidak dapat uangnya. Saya bikin konten lagi tujuannya untuk terkenal. Ternyata tidak terkenal. Semua yang trending di YouTube saya bikin juga di kontenku. Saya bikinlah waktu itu trennya lagi konten prank. Saya bikin konten prank di Pantai Losari. Alhamdulillah Pak Masena Allah Ta'ala bisa dikejar Satpol PP. Saya bikin lagi konten prank di perempatan MTC dan lapangan Karemusi. Dikejar lagi supir PT karena saya kerja di PT. Ternyata saya pulang sama Nana Nawe, anak kenapa ini kasihan? Kita sudah bikin konten, beli kamera, hiring tim mahal-mahal yang profesional, tapi terkenalnya tidak, uangnya tidak ada juga. Ternyata niatnya yang salah. Dirubahlah niatnya adalah niatnya untuk ibadah. Sudahlah, kita bikin saja konten untuk berdampak dan berbuat baik. Alhamdulillah, setelah diperbaiki niatnya, pakai sini niatmu, alhamdulillah, uangnya dapat, terkenalnya dapat, dan bermanfaatnya dapat. Kira-kira gitu. 2020 dapat silver play button, walaupun bukan ini tujuannya. Di awal-awal sangat susah, terutama dari 0 subscriber ke 1000 subscriber, itulah yang paling susah. 1000 ke 10.000 mulai agak-agak sedikit ada ringannya, tapi masih susah.
10.000 ke 50.000. Disitulah masa-masa saya betul-betul menikmati yang namanya passion. Dan alhamdulillah